akan berbuat sesuatu sekarang. Dengarkan, pergi kau ke tempat itu sekarang atau pergilah kemana saja. Bisa gila aku melihatmu begitu. Ingatkan, ini rumahku. Aku perlu hadir di sini. Aku suaminya. Apa mungkin sebetulnya? Tidak bisakah ibu merasakan apa yang berkecamuk dalam dadaku ini? Tidak perlukah kau menunjukkan kemana-mana kemalanganmu itu? Ingatkan, ini rumahku. Kalau ibu merasa terganggu, jangan aku diusir-usir begitu. Biarpun aku memekik-mekik atau merang-merang keras di sini, tak perlu ibu turut campur urusanku dengan istriku. Ya, kasihmu memang besar pada anakku. Tidak terharu sedikit pun, tidak tertitik air mata sedikit pun. Tapi tak ada terjadi apa-apa. Ibu yang bagus kau ini. Ibu yang bagus. Deritaku sudah sampai di puncak. Tak usahlah ibu cakap-cakap tentang derita. Yang ibu kehendaki adalah kehancuran hidupku. Kehancuran tadi, tidak? Ya, nyata hidup kami yang sudah jadi puing ini. Begitu besar cinta ibu pada anak. Dari dulu, ibulah yang kurang suka dengan perkawinan kami. Tapi cintaku dan Tati jauh lebih besar dan lebih kuat. Itu yang ibu hancurkan. Kalau ibu sendiri memang membenci pada diriku, kenapa tidak aku sendiri yang ibu racun? Baru kali inilah aku melihat seorang ibu yang sampai hati menghancurkan hidup anaknya sendiri dan masih bisa berkata, iya cinta pada anaknya, masih bisa berkata deritanya sudah sampai di puncaknya. Jangan bikin aku seperti kucing. Ibu apa kau ini? Ibu apa? Ketika kau mengganggu Tati dengan teriakanmu itu, aku tidak mau dengan ocehanmu lagi. Jangan ulangi lagi fitnahmu itu. Semua ini karena fitnah ibu. Fitnah karena fitnah sini. Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Pikirmu, tidak sakit hatiku menyatakan kebenarannya begitu pahit. Padamu, dan juga pada Tati. Jangan ulangi lagi fitnahmu itu, kubilang. Iya, fitnah pula yang telah membuat Tati berhadapan dengan maut. Tapi perlu kau ketahui, kaulah yang telah membuatnya. Aku, Ya, semua salahmu, salahmu. aku. Ibu, tidak bisakah ibu melihat betapa besarnya cinta Tati padaku? Demi Tuhan, bila bisa aku lembutkan nyawaku dengan dia, bila bisa aku menyelamatkannya dari tangan maut. Tak perlu sumpahmu itu. Hanya akan menambah berat penderitaannya saja. Apa maksud ibu? Toh Tati tidak menghendaki hidup ini lagi. Begitu. Penderitaan Tati yang bagaimana maksud ibu? Tak perlulah kau tahu. Katakan. Apa maksud ibu? Tidak, Katakan. Aku mau tahu, aku bilang. baik. Hatiku ini tidak terbuat dari batu. Mataku ini masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah kotor dengan keledaan. Kau sudah berkali-kali bilang, tapi kau bukankah telingamu. Tati juga sudah berkali-kali bilang, ketika permainanmu ini sekarang juga. Lihatlah, aku tahu memang akhirnya akan begini. Kehancuran, kebinasaan. Begitu. Memfitnah saja kerja ibu. Meracun setiap orang. Kau bisa melihat. Sudah. Aku tidak mau dengar lagi. Tidak mau dengar. Kau yang memaksa aku berbicara. Begitu takut kau berhadapan dengan kebenaran. Tidak cukup hatiku ini ibu racun. Kebenaran. Sampai Tati juga ibu racun. Mengatakannya menipu diri. Menipu hidup. Dengar orang tua. Bila Tati sampai mati, akan merelakan dosa kau sampai mati. Kaulah yang menyiksa saya sampai begini ini.
belum sadar. Tenanglah dulu. Ayu sudah datang. Kenapa si Ayu? Kenapa tadi sedang melihatku? Tenanglah Adam. Saya peringatkan. Kalian hanya bisa membantu saya. Hanya berlaku tenang dan sabar. Ya, Dokter, tadi bagaimana? Dia tidak akan mati kan, Pak? Katakanlah. Ya dok, katakanlah dengan terus terang. Saya suaminya. Saya berhak mengetahuinya. Tati masih bisa sembuh. Tenangkan diri kalian dulu. Masih bisa? Iya masih bisa. Tapi bagaimana maksud Pak Dokter? Ya, Tati masih bisa sembuh. Kalau dari dia sendiri ada kemauan untuk sembuh. Kalau dari dia ada kemauan untuk hidup kembali. Dia mesti sembuh. Anda adalah seorang dokter. Saya peringatkan Anda. Saya mengerti perasaanmu. Tapi kuasailah dirimu. Segala kepintaran saya sebagai dokter hanya bisa berlaku kalau dari Tati sendiri ada kemauan untuk sembuh. Saya tidak berdaya sekarang ini. Dalam hal ini, kita harapkan yang baik-baik. Tenangkanlah diri kalian. Dan beritahu saya bila Ayu datang. Sudah 2 kali gagal dikirim. Kenapa si Ayu? Si Ayu yang ditanyakannya? Kau harus sabar. Ya juga Trisno. Mereka pergi ke gunung. Ibu, dia menanyakan ibu. Mau kemana? Saya ingin keluar mencari hawa segar. Lagian kan tadi tidak menanyakan diriku. Kau Ayu, Pak Dokter, bagaimana Tati? sabarlah dulu. Tanggalkan dulu mantelmu. Duduklah dulu. Pak Dokter, Tati, Ibumu sedang di dalam. Janganlah masuk dulu. Baru sebentar dia menanyakan ibu. Semenjak dia sakit, dia hanya ingin melihat saya dan suster Suslani dekat-dekat. Tati tidak akan pergi kan, Pak? Kita masih punya harapan. Tenangkan dirimu. Aku tidak menyangka Tati yang berwatak keras hati dan pantang mundur begitu. Payah penyakitnya. Orang yang berwatak keras seperti dia bisa hancur dulu sekaligus. Bila terkena sekali tepat patah, seperti patah baja. Patah? Ya, patah. Sesuatu telah mematahkannya di dalam, dan dia sendiri mau ditinggalkan dalam kepatahannya. Berbenam dalam kemuramannya. Dan otak yang keras itu kini digerakkan sepenuhnya untuk kebinasaan diri sendiri. Sejak kapan dia begitu? Kau tidak tinggal di sini lagi, Ayu? Tidak. Sejak 10 hari yang lalu. Tapi Pak Dokter, Ya, Bapak mengatakan bahwa kepergian saya dari rumah ini yang menyebabkan Tati jatuh sakit. saya tidak bilang begitu, Ayu. Mana Pak Dokter berkata begitu? Kau gelisah karena terlalu letih. Yang hendak saya katakan ialah hatimu sudah terlalu jauh betul dari rumah ini. Itu soalku sendiri. Kau sayang pada Tati, Kenapa bertanya begitu? sayang pada ibumu. Begitu. Aku sayang pada mereka berdua dengan caraku sendiri. Bila kau sayang pada ibumu, hormatilah dia. Sudah terlalu makan hati dia melihat kelakuanmu. Sudah terlalu hancur dia melihat kelakuan yang malang dan keadaan yang menimpa Pak Tati. Dokter, simpanlah nasihat-nasihat Bapak itu.
Jadi toh Bapak menganggap akulah yang membawa bencana ke rumah ini. Karena kepergianku, Tati binasa, hati ibu hancur, semua karena aku. Tidak begitu? Ayu, Aku bukan anak kecil lagi. dengarkan dulu. Ingat Pak, aku sudah dewasa. Aku sudah, Ya, ya. Bapak masih ingat rupanya. Aku sudah jadi seorang perempuan. Itu 2 tahun yang lalu, tidak? Masih ingat Pak Dokter? Itu yang Bapak maksud bukan? buat apa disinggung-singgung yang lalu, Ayu? Supaya Bapak jangan lupa. Aku bukan gadis lagi. Lihatlah. Takut-takutnya Bapak pada perbuatannya. Harap kau menutup mulutmu itu, Ayu. Dan bibit nyawa itu Bapak gugurkan dengan rahasia. Rahasia antara kita berdua saja. Aku masih budak kecil waktu itu. Kalau bukan karena mendiang ayahmu, tidak akan saya lakukan perbuatan itu. Dasarnya aku tidak kasihan padamu. Toh dasarnya kasihan. Kasihan untuk menolong kehormatan nama keluarga bapakku. Kau tahu aku telah melakukan pelanggaran yang begitu besar, Yu. Apa artinya pelanggaran untuk kebaikan dan membersihkan kehormatan diri? Membunuh sekalipun, seperti yang kita lakukan berdua itu. Ayu, Betul salah. rupanya kau senang dengan dosa dan kejatuhannya sendiri. Aku tidak mengerti apa yang kau banggakan dengan itu. Katakanlah, kamu memandangku tidak lebih dan tidak kurang dari seorang jalan, tidak? Itu soalmu sendiri, Yu. Kau merdeka bagaimana kau menganggap kau suka. Aku sangka Bapak mengerti aku selama ini. Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa maumu. Dengar, Nona. Aku tidak keberatan dengan wanita-wanita seperti kau. Yang berani hidup merdeka dan berani bertujuan hidup sendiri. Tapi kau lupa. Kemerdekaan punya batas-batas. Dan berani memikul konsekuensi dari perbuatanmu yang merdeka itu. Perlukah Bapak berkuliah kemerdekaan padaku? Dengar Pak Dokter, aku tahu dengan sadar apa yang kulakukan, apa yang kukehendaki dan apa yang kupilih. Kau mencampur baurkan kemerdekaan dengan tidak beraturan. Kau lupa. Kemerdekaan punya batas-batas. Dan tiba bisa lepas dari hukumnya sendiri. Ya, kesadaran itulah yang perlu. Kesadaran. Sudah kubilang berkali-kali untuk kau menolong aku 2 tahun yang lalu. Tidak ada kesadaranmu. Kesadaran. Dengan kesadaran melakukan dosa dengan laki-laki waktu itu. Ya, dengan sadar. Begitu. Lalu setelah kau ditinggalkannya, kau minta aku jadi sekutumu untuk membunuh nyawa di kandunganmu. Pak Dokter, dosa pembunuh itu dosa kita berdua. Tidakkah kau tahu itu? Cukup sekali itu aku menjadi pembunuh, Ayu. Jangan harap aku bodoh seperti dulu lagi. Aku juga tidak bodoh akan datang lagi pada Bapak. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nona. Percaya. Kau tidak percaya? Percaya. Kau akan melakukan itu dengan sadar. Mau melihat buktinya? Orang seperti kau ini, yang begitu cinta pada dunia, yang begitu cinta pada diri sendiri, ya. Kau hanya bisa berkata, aku melakukan semua itu dengan sadar. Tapi kau tidak berani memikul konsekuensi dari perbuatanmu yang merdeka itu. Ayo. Aku rasa kita seperti anak kecil. Mempertengkarkan diri sendiri. Terlalu egoistis. Kita lupakan kejadian ini. Ya.
Tiba-tiba sebulan kemudian, datang kecelakaan itu. Kapal udaranya jatuh. Ia gugur. Kau tak pernah membilang ceritamu yang ini, Yuk. Untuk apa aku menceritakannya pada orang lain di dunia ini? Soal itu, soal antara aku, dia dan alam. Mengertilah Pak Dokter, kenapa aku harus berterima kasih atas pertolongan Bapak? Kenapa kita berdua jadi membunuh nyawa anak yang tidak boleh lahir itu? Siapa yang akan percaya padaku? Aku harus membuang habis-habisan kenang-kenangan yang ada padanya. Aku harus membunuh sebagian diriku yang diberikannya kepadaku. Karena manusia tidak menghendaki bayi lahir tidak berbapa. Manusia tidak mau melihat kehormatan nama keluarga bapakku ternoda karena kelahiran anak itu. Dan manusia akan menghancurkan hidup anak sebagaimana yang kukandung. Lalu aku menghancurkannya. Sebelum ia berbentuk, sebelum ia lahir ke bumi, dan sebelum ia bisa berpikir. Aku mengerti apa yang kau derita, Yuk. Sudahlah. Sekarang Bapak tahu apa yang kau alami selama ini. Aku akan pergi sekarang. Jangan pergi dulu, Yuk. Sudah tidak diperlukan lagi aku di sini. Hati perlu padamu, Yuk. Aku, Ya, bibirnya hanya menyebut-nyebut namamu. Suaminya dan ibunya tidak dipedulikannya. Hanya kau sendiri, Yuk. Pikir kaulah orang yang bisa menolongnya dari kepatahannya. Dan dia akan bisa mengatasi krisis ini. tapi aku tidak yakin dapat menolongnya. Hilangkanlah perasaanmu itu, Yuk. Kau harus yakin. Apa yang kau ragukan? Pak Dokter tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan Tati. Sudah jangan dipikir lagi, Yuk. Aku bisa melupakannya. Tapi Tati, hatinya penuh benci padaku. Kami bertengkar, Pak Dokter. Itulah kenapa aku pergi dari rumah ini. Begitu kasar ia menghina aku. Hatiku penuh benci meluap-luap dan dia kutuk peleng. Rumah ini seperti neraka karena dia. Dia yang berontak keras hati. Dia yang tak pernah mau kalah. Pertengkaran begitu tidak akan menerbitkan dendam sebesar kau sangka, Yuk. Ini bukan pertengkaran biasa. Kami bertengkar karena memperbutkan seseorang. Tidak usah aku sebut-sebut namanya. Tapi selalu aku yang harus mengalah. Dan perkataannya begitu menusuk hatiku. Ia bilang, "Ayo, cobalah rebut dia. Toh kau sudah berpengalaman dalam perjalananmu 2 tahun yang lalu." Pak Dokter, toh aku seorang jalan. Seorang jalan, tidak?
mengucapkan kata itu lagi. Harus berusaha untuk Tati. Tapi aku tidak bisa melihat matanya. Kau harus yakin, Yo. Hadapilah dengan hati besar dan terbuka wajah Tati. Sekarang ialah kewajibanmu mengembalikan kepercayaan hidup bagi Tati. Pak Dokter, Pak Dokter Tati. Maukah kau, Yo? Ya, aku berjanji. Ayo. Kapan kau datang? Baru saja. Ibu pikir kau sudah tidak ingat pada rumah ini lagi. Aku datang dengan kereta penghabisan. Telegram kami terima di tempat kami menginap. Sudah 3 hari terletak di situ. Kemana saja kalian berdua selama ini? Ke gunung. Ke gunung? Berduaan saja? Seperti laki istri? Pantaskah perbuatanmu itu? Dia perlu rawatan, perlu teman. Tak perlulah kau ikut dengan dia. Dia bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan juga saudaramu. Tapi dia manusia. Dan aku cinta padanya, Bu. Cinta. Cinta kau bilang. Turunkanlah hatimu yang tak bertepi. Perempuan ditakdirkan menjadi seorang ibu dan menjaga kehormatan keibuannya. Mau kau ulangi lagi kejadian 2 tahun lalu? Tidak ingatkah kau dengan cintamu itu? Itukah cinta yang kau maksud? Ibu, aku tahu apa yang kau kehendaki. Dan biarpun itu akan terjadi lagi, aku akan mengapa? Bunuh diri? Iya, bunuh diri seperti tadi. Gampangnya kau menyebutkan itu lagi. Seperti itu bukan apa-apa. Itukah jalan lepas? Itukah kebenaran? Aku tidak tahu, Ibu. Ayo. Bunuh diri memang jalan paling gampang untuk menghindarkan segala tanggung jawab. Kejatuhan dan dosamu tidak akan pernah terlihat dengan jalan itu. Ibu, sekali ini aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia tidak akan kulepas biarpun akan mengorbankan orang lain. Tapi janganlah bantah. Aku tidak tahu, Yu, siapakah yang salah di sini. Apakah aku sebagai ibumu, bapakmu, atau pendidikanmu yang terlalu tinggi? Kalian berdua kami tanamkan kepada nilai-nilai agama. Tapi sedikit pun tidak ada yang tinggal. Baik, Ibu, baik. Aku yang salah, kau keras kepala. Apa yang kau percaya lagi, Yu? Kebenaran dirimu, pikiranmu. Sudahlah, Ibu. Aku tidak mau menyakiti hati Ibu lagi. Sudah menyakiti hatiku. Sudah hancur semua hati ini. Aku tidak mau bertemu dengan Ibu. Ayo, kesini dulu. Bila Ibu akan mengeluarkan sesalan itu lagi, tidak. Duduklah dulu. Ibu, kenapa Ibu menangis? Tidak, Yu. Apa yang hendak Ibu katakan? Tak tahu lagi apa yang hendak Ibu katakan. Kau sudah besar begini, dan aku sudah tua. Aku sudah tidak ada hak lagi atas dirimu. Kita sudah hidup sebagai orang asing. Ibu, kita tidak kehilangan. Antara kita masih ada saling mengerti dan saling mencinta. Iya, Ibu sudah bisa
Ibu? Iya, tadi Ibu dipanggil Tati ke dalam. Bagaimana keadaan dia sekarang? Waktu Ibu tinggalkan Tati, ia belum sadarkan diri. Ia terus menanyakan Ayu. Mudah-mudahan benar kata Pak Dokter. Bisa Ayu membawa perubahan. Agak lama tadi Ibu dekatnya. Dia menandai Ibu. Mau kemana? Janganlah pergi-pergi sekarang. Ibu, Pak Dokter meminta Ibu masuk. Tadi bagaimana? Ia terlihat tenang. Sekarang sedang tertidur. Baiklah. Tris, Tati bagaimana? ia terlihat begitu sepi dan sendiri, Tris. Matanya yang redup itu sedikit bersinar melihat aku. Suaranya tinggal bisik-bisik saja lagi. Aku tidak tahan melihat Tati begitu. Ia merelakan segalanya. Kau tahu apa katanya padaku? Ia bilang, Ayu, jadilah istri yang baik buat Trisno. Tris, aku mau memberikan segalanya, asal ia kembali. Tris, berkatalah sesuatu. Kenapa kau diam saja? Ya, aku mengerti apa yang kau rasa terhadapku sekarang ini. Mata Tati juga memandang aku begitu. Aku tahu, aku telah merebut kau darinya. Aku tahu, aku telah membinasakannya. Ayu, sudahlah. Kiramu yang tidak-tidak saja. Kau menyesal? Aku tidak tahu, Tris. Tris, aku tidak akan memaksamu mencintaiku bila memang kau tidak cinta padaku. Ayu, kita semua berada dalam lingkaran kejadian yang sama. Tak berguna sesal menyesal. Dengarlah, Trisno. Pak Dokter berharap padaku. Aku dapat mengembalikan kepercayaan Tati untuk hidup. Tapi ternyata aku tidak bisa. Bukan aku orangnya. Kaulah sebetulnya yang bisa. Ku minta padamu, Tris. Kembalilah padanya. Berilah dia kepercayaan itu. Tidak, Ayu. Retak sudah membawa belah. Ku minta padamu, Tris. Kau bisa menyelamatkannya kalau kau mau. Soalnya bukan lagi tergantung padaku, tapi pada Tati. Ayo, pikirmu, apakah bisa ia melupakan semua ini dengan mudah? Aku tak sanggup mendirikan pecahan-pecahan yang sudah menjadi puing ini. Di sini, kebesaran cintamu pada Tati yang dapat menolong. Cintanya padamu sudah begitu mendalam. Berilah dia kepercayaan itu. Kau tidak tahu persoalan yang sebenarnya antara aku dan Tati. Kalau kau tahu, kau tidak akan menganjurkan aku menjadi seorang pengecut. Janganlah kau berkata kau terlalu mencintai aku, Tris. Dengarlah, Tris. Kusangka kau dapat kurebut dari Tati. Kusangka hubunganmu dengan Tati hanya sebuah keisengan saja. Tapi sekarang aku sadar, kau betul-betul cinta pada Kau Tati. masih tak mau sadar bahwa jembatan antara aku dan Tati sudah hancur. Sudah kuhancurkan. Sudah kita hancurkan. Jembatan antara kau dan aku juga sudah hancur. Kau tahu bagaimana kasih sayangnya aku padamu. Tapi kau masih kepunyaan Tati. Kembalilah padanya. Kita tidak usah bertengkar panjang-panjang. Ayo, balilah pada Tati. Pikirlah masak-masak, Tris.
Sudah dulu. Seperti orang lain saja kau ini. Memang, Tris. Soal Hartati adalah soal yang perlu dipikirkan lebih dalam. Tapi kita harus membesarkan hati. Lagi pula, air wajah yang jernih lebih baik daripada air wajah yang suram. Soal Hartati, mereka adalah keluarga yang hidup bahagia. Mereka saling mencinta, tidak kekurangan. Tapi semuanya berubah ketika Hartati jatuh sakit. Dia tidak mau melihat ibunya sendiri, tidak mau dekat dengan suaminya. Aku mengerti perasaan Adam. Lagi pula, dia tidak tahu bila Hartati sedang mengandung. Tati sedang mengandung? Baru 1 bulan. Kau terlihat pucat, Chris. Sakit kau? Tidak, Pak Dokter. Barangkali aku hanya letih saja. Apakah Adam sudah mengetahui semua tentang Tati? Baru ibu yang saya kasih tahu. Saya belum mau memberitahu soal ini kepada Adam, karena dia seperti orang kehilangan akal. Saya tidak berdaya. Kupikir Ayu bisa membantu, tapi ternyata dia lebih tawakal dalam segala hal. Dokter, Tati. Tris, tunggulah di sini. Kau akan diperlukan nanti. Tati, lepaskan Tati. Janji kau kenapa, Tris? Lepaskan, kenapa kau ini? Jangan begitu. Kalau dilihat ibu, bagaimana kalau dilihat kamu? Biar mereka lihat. Apa salahnya? Terlalu berani perbuatanmu. Tris. Kau begitu kan menurut susila. Sejak kapan kau berubah 180 derajat seperti itu? Lagi pula yang ada di ruangan ini hanya kita berdua. Oh, apa kau tak tahu bahwa Adam sudah keluar kota dari seminggu yang lalu? Mungkin pulang esok, mungkin 2 hari lagi, atau mungkin seminggu lagi. Aku tak suka begitu, Tati. Kau pun tahu, ibumu sudah begitu lagi memandang aku. Orang tua biasa lebih banyak apa yang terjadi antara kita berdua. Dia hanya memendam kebenciannya jauh-jauh ke sebelah hatinya. Tapi suatu waktu bisa meletus. Tak perlu yang berhati terang-terang seperti tadi. Ya, hanya memang begitu terang. Kupikir kau mengerti apa? Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Tapi ku minta padamu lagi, jangan ditambah dengan siraman minyak. Tati, sejak sebulan ini aku berpikir tentang hubungan kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Lagi-lagi kau penuh dengan susila. Merasa berdosa kau sekarang. Dosa dalam penjelasan-penjelasannya. Bukan itu. Antara kau dan aku tidak ada dosa. Kita berdua tidak berzina. Kita berbahagia dengan titik-titik hitam yang memenuhi muka kita. Perbuatan kita, yang tanggung jawab kita sendiri, dan kita mulai dengan penyerahan kita masing-masing. Jadi apa yang kau beratkan? Ketidakjujuran kita. Lihatlah,
cemburu di malam hari. Kita harus melihat situasi kita dengan jernih, Tati. Malah tajam tanya kau ini. Kau takut berterus terang? Bukan soal takut. Aku tidak bisa menerima usulmu. Terus tangan kau hendaki itu sama artinya dengan kebinasan Adam. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, Tati. Tidakkah kau berpikir tentang aku? Sangkamu aku tidak sadar. Jadi apa aku sekarang ini? Aku kasihku. Dan aku mencintaimu, Trisno. Tidak, Tati. Kau tidak cinta padaku. Kau hanya cinta pada kejantananku. Sudahlah. Lebih baik kita putuskan hubungan ini habis-habisan. Hatimu sekeras batu. Hati kita berdua sama kerasnya. Sama-sama dari batu. Ada orang lain yang kau tuju. Kau cemburu? Si Ayu. Kenapa dia dibawa-bawa? Jadi toh kau dan Ayu saling menyukai. Itu urusanku. Aku pun tidak ikut campur soal kau dan suamimu. Memang sudah kuduga. Laki-laki jantan seperti kau ini sedang mencari lagi dan muda yang masih suci dan bersih. Sangkaanmu si Ayu masih suci dan bersih. Tidakkah kau tahu? 2 tahun yang lalu dia telah kehilangan kesuciannya. Ia sama hitamnya seperti diriku. Aku tahu. Apa tahu tentang perempuan? Aku tahu semua tentang Ayu. Dan itu tidak jadi soal bagiku. Kau yang akan kawin. Siapa tahu? Menurutmu, masa lalu itu penting bagiku untuk memulai hidup yang baru? Tidak, Tati. Yang terpenting bagiku ialah hari ini dan hari depan. Hari kemarin Bella terkubur di belakang. Jika demikian, maka bunuh sajalah aku, Trisno. Ayu, mau kemana? Perlu apa kau bertanya? Kau pergi dari sini? Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Aku tidak perlu lagi mengganggu kalian berdua. Ayu, kenapa kepergianmu yang tiba-tiba ini? Jangan jamah aku, Trisno. Jika kau betul-betul cinta padaku, tinggalkan rumah ini. Tapi jika kau mau terus jadi penjahat piaraannya, tinggallah semua hidupku dalam pelukan Tati. Jangan tatap aku seperti itu, Tati. Seolah-olah kau seorang suci. Diam kau, Ayu. Kita bertiga di sini jalan semuanya. Tapi aku masih punya harga diri. Aku tidak akan merebut jantanmu dari pelukanmu. Ayu, Kau merasa terhina. tak mau diam kau. Tak mau diam. Siapa yang akan melarang aku bicara? Tati, biarkan dia yang menentukan jalan mana di antara kita yang dipilihnya. Dan kau, jika kau sudah menentukan pilihanmu, kau tahu di mana aku tinggal. Ayu. Ia tak sadarkan diri lagi. Bu, Tidak ada lagi harapan untuknya. Mengapa kau ini diam saja? Sudah hilangkah lidahmu? apa yang harus kukatakan, Bu? Kaulah yang membawa celaka ke rumah ini. Jika kau tidak ada, rumah ini tidak bernoda. Bu, Apa yang mau kau katakan? Katakanlah. Kau hanya alat yang dijadikan menjadi sebab. Ibu, semua ini terjadi dan kebetulan aku ada di sini. Tapi bisa juga terjadi karena laki-laki lain, Bu. Putar balikkanlah kebenaran. Bu, cobalah mengerti aku. Aku mesti mengerti begitu saja. Bisa kau cuci otakku itu dengan kata-kata? Menjerat Tati ke lumpur begitu bejat. Dan begitu jiwamu akan mati. Hancur di lumpur dosa. Jangan berbicara tentang dosa, Bu. Walaupun ada dosa, yang menang bukan ibu, tapi orang itu sendiri. Aku ini ibunya. Tris, kurasa otakmu tidak lagi di kepala, tapi di ujung kakimu. Kau tidak bisa membedakan salah dan benar, baik dan buruk. Ya, aku sudah menyangka kau akan mengatakan itu.
berdosa terhadap Tati. Walaupun aku tahu perbuatan kami itu salah, kami hanya bertengkar saja tentang baik dan buruk, tentang salah dan benar. Jadi, tentang siapa yang bersalah? Tentang Tati? Kau sudah mendengarnya tadi. Sudahlah, tidak ada gunanya kita mempermasalahkan tentang siapa yang salah. Tidak. Dalam hal ini harus ada yang bersalah. Tris, kenapa aku tiba-tiba pindah dari rumah ini? Aku tak tahu. Katakan kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa? Katakan. Bilang tidak apa-apa, Adam. Jangan berbelit-belit. Kau juga ikut andil dalam kejadian ini. Malam hujan yang lebat itu, kenapa Hartati tiba-tiba datang ke pondokku? Aku tak tahu. Katakan kenapa? Aku bilang aku tak tahu. Tanyakanlah sendiri pada istrimu. Sampai hati kau hancurkan hidupku, Trisno. Padahal aku telah mempercayai engkau sebagai adik kandungku yang kupercayai. Tapi kenapa semua itu kau rusakkan? Dari kecil, tabiatku tidak berubah. Permainanku selalu kau rebut. Aku yang selalu jadi korban. Ya kau lihatlah semua kebinasaan ini yang kau perbuat, dan dengan berani tidak bertanggung jawab. Nanti kau permainkan, aku kau khianati. Selamanya kau mau merasa benar. Pernahkah kau melihat pada sudut-sudut hatimu yang hitam itu? Tanyakanlah sendiri pada sudut hatimu yang kecil itu. Kau yang begitu berperasaan, bunuh istrimu dalam penjaramu, biarkannya berhari-hari, berminggu-minggu kesepian di rumah, seperti meninggalkan alat-alat dan perbuatan rumah tangga saja. Katakan aku tidak berdosa. Dia istriku, istriku. Pernahkah kau dengan istri orang? Ada! Trisno, Binatang. masuklah. Hartati ingin menemuimu. Aku sudah tidak perlu lagi hadir di sini. Kau harus sabar. Hartati sudah tidak mengingatmu lagi. Trisno ku tampak. Sejak kecil, aku tak pernah meletakkan tanganku padanya. Tapi aku masih belum mau percaya. Hartati dan aku saling mencintai. Begitu besar, begitu bahagia. Akankah dia berbuat serong di belakangku? Aku masih mau percaya. Tentunya ibu mengetahui semua hal ini, tidak? Ya, aku sudah mengetahuinya sejak dulu. Kau terlalu menyanyiakan Tati sebagai seorang istri. Ibu, perbuatan ini kenapa tidak ibu halangi? Aku, Tati adalah istri orang. Tak perlu mendengar nasihat kalau aku ini ibunya. Kesalahan ini juga adalah kesalahan ibu. Ibu tidak menanti. Dan kesalahanku adalah terlalu melimpahkan kepercayaanku kepada manusia. Itu bukan kesalahan, tapi kelemahanmu. Tapi kalau Hartati seorang istri yang baik dan setia, dia tidak akan berbuat begitu rendah padaku. Kau dengan cintamu adalah pandang tandus. Bisa manusia hidup di tengah ketandusan dan kekeringan? Sudahlah, tak usah kita panjangkan pembicaraan ini. Ibu, semua ini karena salah ibu. Kau selalu hendak membela anakmu sendiri, selalu hendak membela orang lain. Aku tidak pernah membela siapapun. Kau sudah tahu bahwa Tati sedang mengandung. Mengandung, Kau terkejut? mengandung. Ingatlah, seorang suami yang cinta pada istrinya tidak tahu menahu bahwa istrinya sedang mengandung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau dengar itu, Trisno? Kau dengar? Mengapa kau ini? Kau dengar barusan? Ya, aku sudah tahu semuanya. Jadi apa? tidak bisa. Tidak mungkin.
harus percaya dalam hidup ini. Cinta, saudara, kesetiaan. Ada. Masuklah ke kamar Hartati. Tidak, Ayu. Biarkan dia sendiri. Kau harus ke dalam. Siapa yang mendaki? Tati. Yang telah mengkhianati aku. Yang telah menghancurkan hidupku. Hadang, jangan kau hukum dia dulu. Ini kesempatan terakhirmu untuk melihatnya. Masuklah. Ada yang hendak dikatakannya kepadamu. Tris, kaulah bapaknya. Ya, aku dan tadi tidak mengatakannya sedari dulu. Bila dikatakannya, kau tak ambil pusing. Aku akan mengawininya. Ya, Aku sudah mengawininya. Mengandung ataupun tidak mengandung, aku akan tetap mengawininya. laki-laki punya seribu alasan. Aku tak pernah mau percaya. Minta ibu percaya padaku kali ini. Aku mesti percaya begitu saja. Tapi kau rusak dan akhirnya si Ayu kau larikan. Aku tidak melarikan si Ayu, Bu. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Belum ada. Aku tidak serendah yang kau kira, Bu. Semalam sebelum aku pergi dari sini, aku sudah meminta itu pada Tati supaya kami menikah. Tapi ia yang tidak mau memilih. Tati, semua Tati yang salah. Ya, itulah salahnya. Tidak mau memilih. Kau memaksa. Kau memaksa. Bisa manusia dipaksa memilih? Tidak. Tati sudah memilih. Dan bukan memilih yang kau paksakan padanya. Ia sudah memilih jalan maut dan membawa serta isi kandungannya. Hasil dosa kalian berdua. Di mana letak cintamu itu? Di mana letak tanggung jawabmu? Jadi, aku juga harus ikut bunuh diri. Manusia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Kesalahannya harus ditebus dan dihukum. Tidak ada yang akan bisa lepas dari perbuatannya itu. Jadi, itu sebabnya. Itu. Maka tidak mau hidup lagi. Tris, dia seorang diri memikul dosamu. Nah sekarang kau sudah bebas, Tris. Karena dosa-dosamu telah dipuji oleh orang lain. Ada. Bukan maksudku membiarkan Tati seperti begini. Aku sudah berterus terang dan meminta padamu pada Tati. Ia tidak bahagia sebagai istrimu. Jangan kau berkata-kata lagi. Tunggu apa lagi kau di sini? Kau sudah suci, kau sudah bebas. Ya kau berbahagialah di sini. Ini yang kau berikan pada rumahku. Dosa, noda yang tidak bisa diampunkan. Hancur aku kau buat. Apa yang tidak kau katakan sekarang? Aku pergi dari sini. Kau takut, Tris? Iya. Jangan pergi. Apalagi maumu? Hendak kau bunuh aku sekarang? Lihatlah dirimu. Adakah dalam hatimu rasa kasihan terhadap Tati? Ya, aku memang sudah bersalah. Aku mencintai istrimu. Tapi ini semua terjadi karena ketabahan hatimu. Hati yang tak punya rasa kemanusiaan. Sudah lama itu Itulah salahmu. Sudah lama itu aku ketahui. Tapi kau tidak berani berterus terang. Kau mengerti apa yang kau maksud? Iya. Aku yang bersalah di sini. Dan kau tidak. Kau manusia suci. Manusia yang tidak punya dosa. Berhak apa kau menghancurkan kehormatan istriku? Berhak apa kau? Pergilah dari rumah ini. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan ia berpikir bagaimana kesukaannya Tati. Diamlah. Ya, aku memang sudah melanggar ini semua. Kau terlalu melemparkan kesalahan pada orang lain. Aku tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, Bu. Adam telah menyiksa istrinya sendiri. Pergilah dari rumah ini, Tris. Adam, itulah perbuatanmu. Kau
dia. Kau seret dia ke dalam keputusanmu, ke dalam kegilaanmu. Tutup mulutmu itu. Bu, Adam telah menjerumuskan Tati ke dalam nerakanya. Apa maksud omonganmu, Tris? Belum juga ibu mengerti. Sejak Tati menikah dengan Adam, Tati masih tetap seorang gadis, tetap seorang perawan. Diam, Trisno. Lihatlah, sadarkah kau tidak bisa melakukan kewajibanmu sebagai suami terhadap istri? Bisa kau menghidupkan cinta dalam hati Tati walaupun kau belum lihat dalam sakar emas? Sudah. Pernahkah kau mengalihkan Tati begitu? Aku sudah meminta itu pada Tati, tapi ia menolak bercerai padamu, Adam. Ia masih kasihan padamu. Aku telah kehilangan segalanya. Kemanusiaanku. Dan aku berjuang untuk tanah air. Dan aku menghadapi maut untuk revolusi. Tapi revolusi ini memberikan aku siksaan ini. Mengapa aku tidak dimatikan saja? Waktu mortal itu menyerangku. Selama ini yang mengetahui rahasia cacatku adalah Tati. Diamlah. Ini sudah takdir dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, ibu masih percaya pada Tuhan, percaya pada keadilan. Jangan ibu ikut campur. Tris, ambillah pisau itu. Bunuh aku. Aku tak perlu pisah. Kau perlu pisau, Tris. Ambil. Bunuh aku. Aku bukan pembunuh. Kusangka kau laki-laki. Kau tidak berani membunuh. Ini, ambil bunuh aku. Adam, kau hendak bunuh diri. Aku kalah sendiri. Ambil, Tris. Bunuh aku. Aku bukan pembunuh. Apa kalian ini? Tidak ingat nanti di kamar sedang sekarang. Kalau mau saling membunuh, jangan di sini. Kau tidak berani membunuh. Tidak berani membunuh. Kau sudah begitu hitam oleh dosa-dosamu itu. Bunuhlah kalau kau mau membunuh. Ada! Pembunuh. Pembunuh. Tidak ada kejahatan untuk melawan aku. Buang pisau itu! Biarkan Ayu. Apa yang hendak kau buat? Perlukah kau membunuh? Dia tidak perlu hidup. Dan aku juga tidak perlu hidup lagi. Baik, lakukanlah. Saling membunuhlah kalian. Tunjukkanlah kejantananmu. Dan pergilah ke kamar Tati. Ia sudah tiada. Tati! Saling membelahlah kalian. Tunjukkanlah bahwa hanya dirimu yang benar. Saling membunuhlah. Bunuhlah. Thank you.